Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV, channel terpilih. Kita kembali di program Inframe MTA TV. Dan tentunya kita akan menghubungi Bapak Sidik yang hari ini ada acara bagaimana gambaran selengkapnya ya tentunya ya, sekaligus kontributor wilayah Wonosobo. Bagaimana gambaran mengenai bantuan modal usaha ternak marmut kepada Bapak Yunus yang berhasil mengembangkan usaha ternaknya. Nah, kita akan menghubungi Bapak Sidik. Assalamualaikum Bapak Sidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Rahma Latifah. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, ini kita langsung saling menanya kabar nih ya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak Sidik? Alhamdulillah kami sehat. Mudah-mudahan saudara-saudaraku di studio juga semuanya sehat. Alhamdulillah ya. Cuaca untuk daerah Wonosobo Bapak? Cuaca biasa ini masuk bulan Agustus dingin-dingin mencekam gitu. Wah, dingin-dingin mencekam. Baik. Ya. Silakan Bapak untuk berbincang langsung dengan Pak Yunus ya. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV channel terpilih dimanapun Anda berada. Di samping kami ada beliau Pak Tu Yunus yang akrab dipanggil dengan nama Pak Yunus. Warga kajian di binaan Majelis Tafsir Al-Quran Kecamatan Kertek, perwakilan Wonosobo, yang memang punya skill tersendiri dalam beternak marmut. Karena di masa pandemi ini dampak ekonomi mengalami pasang surut sehingga beliau agak merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara yang beliau lakukan sebagai maisah untuk kesehariannya adalah bertani, buruh tani, dan beternak marmut. Karena bentuk kepedulian sebagaimana yang beliau sampaikan Al-Ustaz pimpinan kita untuk selalu peduli, selalu kita menggiatkan, menggerakkan ekonomi warga, maka kami binaan Kertek perwakilan Wonosobo terpanggil untuk menggerakkan ekonomi yang bersifat produksi. Kali ini kami sudah ada di samping Pak Yunus, perlu kami sapa. Assalamualaikum Pak Yunus. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Yunus? Alhamdulillah. Pak. Ya, ini berkaitan dengan ternak marmut yang selama ini Bapak geluti, yang selama ini Bapak lakukan. Ini bagaimana ini? Kok bisa marmut, tidak kambing atau sapi Pak? Ya, marmut kan itu kan ringan. Jadi nggak bau apanya itu. Kandangnya begitu. Kandangnya itu. Kalau kambing kan kalau nggak pisah sama rumahnya orang kan baunya ya bukat. Jadi marmut itu ya bau tapi ya ringan lah. Begitu. Terima kasih. Jadi yang selama ini Pak Yunus geluti ternak marmut ini, bagaimana keuntungannya? Bagaimana nanti menjualnya dan bagaimana nanti mengelolanya hingga bisa berkembang sedemikian banyak ini Pak Yunus? Ya nantinya ya kalau jual sih saya sih mudah ya. Ya hanya tanya aja kalau yang beli. Kan bisa di sini ya. Bakulnya lah saya undang di sini kan. Ya masalah harga kan ya caranya ya naik turun ya seperti itu. Jadi jenis marmut yang jenengan pelihara ini ada berapa jenis nih Pak? Ya, tentunya untuk ada yang unggul, ada yang kualitas sedang, ada yang mungkin kualitas yang biasa saja. Ini yang jenengan pelihara ini kualitas yang bagaimana ini Pak?
Kualitasnya ya ada yang harganya itu, Iya. harganya ada yang 10, ada yang 15, ada yang 20. Yang paling gede. Oh, begitu. Ya. Ini kami kan dari warga ngaji di binaan Kertep khususnya kan punya peduli untuk menambah modal Pak Yunus dalam peternak marmut. Meskipun modal ini sifatnya bergulir, nanti bergantian dengan yang lain, tapi bagaimana perasaan Bapak selama ini sampai sedemikian ada kepedulian dari warga ngaji, Pak? Ya, kan ya secara jelas kan ya benar di pedulian kan juga membalikan istilahnya. Bergulir. Ya berapa tahun? Setahun apa 2 tahun? Jadi melihat kemanfaatannya ada sendiri, Pak. Ya kalau marmut itu ya tergantung yang punya. Kalau dijual mebel ya bisa, kalau diborong pasti murah. Kalau mebel kan yang beli kan ya di sini ya. Kalau dijual di bakul kan harga sekarang gini, ya itu. Nah kalau dijual di rumah kan bisa harganya bisa tinggi, Gitu. bisa tinggi Kalau daripada dijual di pasar lebih murah begitu lebih ya. murah. Kalau di rumah kan ya oleh ini yang dulu orang selemen gitu. Ya. Berarti kesan dan pesan juga harapan Bapak kepada khususnya warga ngaji dan umumnya pemirsa ini dengan bantuan ini dan dengan berprofesi sebagai peternak marmut ini bagaimana, Pak? Kesannya dan pesannya, harapannya Pak Yunus sendiri. Ya harapannya sih ya supaya ngajinya saya lancar gitu. Jadi hasil marmut itu untuk melancarkan saya ngaji. Jadi secara ekonominya mapan, agar ibadahnya juga lebih mantap. Ya, kalau saya sih ya umurnya sudah banyak. Lanjut gitu Lanjut. Ya saya nggak punya harapan apalah. Harapan mati seperti itulah. Jadi saya itu mencari sangu untuk meninggal. Ya, kalau saya nggak harapannya nggak apa-apalah, sebetulnya diharapkan kan ridho Allah. Ya, ridho Allah. Ya ngaji itu yang tekun seperti itu ya. Saya caranya dipikirkan sama Pak Sidik ya. Jadi saya supaya bukan saya yang memikirkan, tapi semua warga ngaji, Pak. Oh iya, alhamdulillah menolong saya, caranya mengeringkan beban saya. Ya, terima kasih Pak Yunus. Mudah-mudahan sekedar ini bantuan untuk menambah indukan ternak marmutnya nanti bisa berkembang dengan baik, bisa berkah, dan insya Allah nanti tidak sampai bertahun-tahun sudah bisa mandiri, dan kemudian nanti bisa untuk yang lain, saudara-saudara kita. Demikian rekan Latifah, beberapa keterangan yang sudah disampaikan oleh beliau Pak Yunus berkaitan dengan suka duka dan pengalaman peternak marmut yang begitu sederhana, tapi ternyata juga sangat membantu maisahnya sehingga lebih maksimal dalam beribadah khususnya ngaji, Mbak Rahma Latifah. Iya, terima kasih. Pemirsa, selain tentunya Pak Sidik ini kontributor, beliau juga ketua cabang Kertek. Nah, ini pasti ada yang ditanyakan ya Pak ya. Pak Sidik, ini kenapa ya? Silahkan dijelaskan. Untuk penguatan ekonomi umat, digulirkan dana untuk Pak Yunus tadi ya salah satunya. Ini kenapa? Kenapa harus diadakan seperti itu Pak?
Baik Mbak Rekan, Mbak Rahma, yang jelas kami selama ini mengikuti kajian itu bahwa Majelis Tafsir Al-Quran yang awal mulanya embrionya dari kajian berkelompok, berapa orang, sehingga dari kelompok itu kita akan saling memahami warga-warga kita. Ada yang mungkin susah, ada yang sakit, ada yang kekurangan. Jadi dengan kita berkelompok kita paham satu demi satu warga kita. Nah, disitulah kita harus bisa terpanggil, bisa mengamalkan apa yang selama ini kita peroleh dari hasil ngaji. Dan yang lebih memantapkan lagi, kemarin beliau Al-Ustadz waktu ada pertemuan dengan beberapa perwakilan dan cabang seluruh raya, kami semakin terpanggil bahwa warga kami, jamaah kami harus kuat secara ekonomi. Setelah kuat ekonominya, insya Allah ngajinya juga akan sungguh-sungguh. Jadi ya mohon maaf karena memang wilayah kami, Kecamatan Kertek, lebih didominasi oleh warga yang berasal dari kalangan pedesaan, yang notabene banyak mereka berkecimpung dengan maisha sebagai buruh tani, sebagai peternak. Nah inilah yang kami terpanggil untuk secara spontanitas. Jadi perlu kami sampaikan bahwa modal yang kami dapatkan ini spontanitas. Spontanitas dari warga begitu ya Bapak? Spontanitas dari warga binaan kami yang sekitar kurang lebih 25-30 orang berjihad melalui hartanya. Ada yang 100.000, ada yang 200 dan sebagainya sesuai dengan kemampuan. Kami tidak memaksakan, kami hanya memberikan ajakan. Dan ajakan itu alhamdulillah direspon dengan bagus, terkumpul, kita bantukan kepada saudara kita. Dan ini juga kita melalui survei. Nanti program-program ini akan masih kita tindak lanjuti, masih ada warga yang lain nanti yang mungkin nanti sesuai dengan skill dan kemampuan, mungkin tidak harus marmut, mungkin ada yang lain, nanti tetap kita terus berupaya untuk memberikan pendidikan karakter kepada warga kita bahwa sebaik-baik orang adalah memberi, jangan sampai meminta. Makanya bantuan yang kami berikan adalah sifatnya produktif dan bergulir, sehingga tanggung jawabnya, kesungguhannya ini akan lebih maksimal. Inilah pendidikan yang kami berikan kepada warga kami, Mbak Rahma. Oke, Pak Sidik. Apa syarat ya? Apa syarat tentunya untuk mendapatkan bantuan dari teman-teman yang ada di sana? Atau harus warga gitu, Bapak? Kemudian harus ada syarat tertentu? Dan apakah bantuan itu juga dilaksanakan pada masa pandemi ini pertama kali atau sudah keberapa kali, Bapak? Ya, baik Mbak Rahma. Jadi program ini untuk sementara kita memang masih pada warga kita sendiri. Ada kemungkinan nanti bisa ke yang lain. Itu jadi kita menguatkan untuk warga kita sendiri, dan setelah warga kita kuat, maksimal mereka dalam beribadah, kuat dalam ekonominya, mereka nanti tidak dibantu malah justru membantu. Dan setelah warga kita kami nanti bisa mandiri secara ekonomi, insya Allah nanti mungkin bisa ke lingkungan majelis yang menjadi proyek utama. Nanti setelah warga kita akan mengarah ke lingkungan majelis dan mungkin nanti akan meluas. Mohon doanya saja Mbak Rahma. Oke Pak Sidik. Nah, ini apa harapan ke depan tentunya ya, dengan bantuan modal ini, apa harapan dari Pak Sidik dan tentunya pengurus ya di cabang Kertek? Harapan kami bantuan ini akan betul-betul maksimal dalam arti bisa menguatkan ekonomi mandiri dari warga kami, dan sekali lagi sebagaimana diperintahkan dalam Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 282 kalau nggak salah, ini juga kita juga mengacu dari itu. Jadi perjanjian baik hutang piutang maupun perjanjian bantuan bergulir tetap kita tulis secara
di kertas hitam putih ini dalam rangka untuk kita lebih memaksimalkan selama kita belajar ngaji, jadi tidak sekedar kita berbagi dan membantu, tapi apa yang diajarkan di dalam Al-Quran juga kita coba upayakan untuk memaksimalkan, kita jalankan. Begitu Mbak Rahma. Baik, terima kasih Pak Sidik, terima kasih Pak Yunus, sukses usahanya. Salam untuk semua yang ada di sana. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV, demikian tadi program Inframe dari Binaan Kertek Wonosobo. Terima kasih kebersamaannya, mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.